Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Celia, saya dari kelas akuntansi 2A non-reguler. Saya akan menjelaskan tentang konsep wirausaha dalam perspektif Islam. Kewirausahaan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain, atau mampu menciptakan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Wirausaha mampu melakukan proses yang disebut dengan kreatif untuk menghasilkan nilai tambah guna, menghasilkan nilai yang tinggi. Kewirausahaan menurut konsep Islam adalah kebutuhan akan wirausaha Islam atau Al-Quran, Sunnah Rasul, dan sejarah Islam sebagai sumber motivasi manusia antara kenyataan hidup dan perjuangan untuk hidup lebih baiknya. Pengertian wirausaha. Wirausaha adalah orang yang melakukan kegiatan mengorganisasi faktor-faktor produksi dan memberikan hasil yang produktif. Ada 7 kewirausahaan menurut konsep Islam. Yang pertama, ada motif berwirausaha buat modal usaha. Yang kedua, berdagang merupakan hobi bagi yang menekuninya secara ikhlas. Yang ketiga, berbuat baik dapat menyenangkan otak, yaitu tidak menimbulkan beban, menjauhi dari singgungan penjual dan pembeli. Yang keempat, perintah bekerja. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang-orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan yang kelima, manajemen utang piutang, yakni tidak mengambil laba secara besar-besaran dan membayar utang secepatnya atau tepat waktu. Yang keenam, membina tenaga kerja bawahan. Yang ketujuh, sifat usaha, yaitu ada takwa, tawakal, zikir, syukur, jujur, niat suci ibadah. 6 karakteristik entrepreneur muslim. Yang pertama, ada selalu bersikap adil dalam berbisnis. Nah, dengan adil di sini adalah memberikan haknya secara proporsional. Bahwa orang yang sukses dalam berbisnis adalah mereka yang pandai memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan dan peluang bisnis sering tidak datang 2 kali. Dan yang keempat, menjalin kerjasama dengan pihak lain sebagai wujud dari makhluk sosial. Dan yang kelima adalah jujur. Dalam memulai usaha kita harus jujur dalam memulai bisnis, dalam berjualan. Yang keenam adalah amanah dapat dipercaya. Prinsip-prinsip etika bisnis Islami. Yang pertama ada kesatuan atau unity pada konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial. Kedua, keseimbangan atau keadilan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dalam bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak sukai. Ketiga, ada kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam etika bisnis Islam. Tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang, mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Dan yang keempat ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Atau kelima adalah kebenaran dan kejujuran. Adapun kejujuran di sini adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah atau muhajirin, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan Ansor kepada orang-orang muhajirin. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia. Quran Surat Al-Anfal. Ingin menjadi entrepreneur ke depannya, yaitu dengan menjadikan sumber penghasilan atau penghasilan yang lebih besar. Menjadi pengusaha yang paling utama adalah ingin menghasilkan profit yang lebih besar, karena dengan memiliki penghasilan yang besar kamu bisa menikmati hidup yang menyenangkan. Yang kedua adalah memiliki tujuan yang hidup yang jelas. Alasan yang ketiga adalah menjadi entrepreneur kedepannya kita bisa menabung untuk diri kita sendiri ataupun untuk keluarga kita sebagai modal untuk kedepannya atau modal untuk masa tua. Nah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.